ke kotamu. Ada setangkup haru dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Di persimpangan langkahku terhenti, ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera. Orang duduk bersila, musisi jalanan mulai beraksi. Seiring laraku kehilanganmu, berintis sendiri di dalam deru kotamu. Walau kini kota tiada tak kembali, seiring laraku kehilanganmu, berintis sendiri di dalam deru kotamu. Walau kini kau telah tiada tak kembali, namun kotamu hadirkan senyummu abadi. Izinkanlah aku untuk selalu ulang lagi. Bila hati mulai sepi tanpa terobati. Transporter dengan Yogyakarta. Oke, sudah bisa ditebak ya kalau kita ngomongin Yogyakarta, ini ngomongnya juga pasti Yogyakarta yang identik dengan pariwisata. Sebelumnya terima kasih teman-teman The Transporter, masih ada 2 lagu lagi nanti ya. Ada 1 lagu Jawa? Oh pasti, mereka ini selalu mengangkat budaya Jogja gitu ya. Kita lihat aja nanti ya. Monggo silahkan bisa istirahat dulu. Iya. Nah sekarang baru giliran saya nih masuk di sini. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semuanya pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada. Kami ketemu lagi bersama dengan Anda hari ini tentunya dalam Rembuk Transportasi. Ini kerjasama dengan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di awal tadi sudah dibuka dengan 1 lagu Yogyakarta. Balik lagi, Yogyakarta itu kota pariwisata atau daerah pariwisata yang ini tujuan wisata nomor 2 di Indonesia. Mungkin sekarang juga sudah mulai banyak lagi pariwisata datang ke Yogyakarta, sudah mulai rame lagi. Padahal kemarin sempat 3 bulan pariwisata off gitu ya gara-gara pandemi itu.
Tapi sekarang sudah mulai balik lagi. Sekarang sudah mulai jalan-jalan di Jogja sudah mulai ramai lagi. Karena seperti kita tahu di Yogyakarta ini semuanya karakteristiknya macam-macam. Di Gunung Kidul punya apa, di Bantul punya apa, di Sleman ada apa, di kota Yogyakarta sendiri punya Malioboro yang wajib harus dikunjungi karena tidak akan berkunjung ke Jogja kalau belum ke Malioboro. Katanya sih seperti itu. Cuman kembali lagi protokol kesehatan ini loh yang perlu harus benar-benar dipatuhi ya, karena itu sudah menjadi rukunnya. Nah, terkait dengan wisata, pariwisata ini juga merupakan penggerak ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. Cuman seperti apa sih sebenarnya sekarang ini dukungan sektor transportasi dalam percepatan pemulihan pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta? Kita akan ngobrol ya, sharing aja, ngobrol santai bersama tiga tamu penting saya hari ini. Yang pertama langsung saya panggilkan saja ke depan ya. Kepala BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau Dr. Andes Bambang Wisnu Handoyo. Monggo Pak Bambang, silahkan, monggo Pinara. Iya, alhamdulillah. Selamat sore Bapak. Monggo. Siap. Iya, ini kursinya ada 3. Yang itu sudah ada nama saya Bapak, Nun Sewu. Ah, itu. Wah, ada namanya? Iya, sudah ada namanya Ya, Pak. Langsung sudah saya tag gitu. Oke, Pak Bambang, bagaimana sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Sehat, Ya. Di sela-sela kesibukan beliau menyempatkan hari di sini dan nanti akan berbagi banyak informasi nih beliau. Dia punya ide-ide brilian juga nih, gimana sih caranya untuk mengembangkan pariwisata. Nanti saya tanya ke Pak Bambang ya. Oke, kemudian yang kedua, beliau adalah Ketua DPD Asita Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Udi Sudianto. Iya, monggo Pak Udi. Monggo Pilara. Terima kasih sudah hadir di studio Pak Udi. Pak Udi siap. Ya. Oke, monggo. Langsung dilewatin tuh kursinya, ada saya. Soalnya itu ada door prize-nya di bawah Pak ya, jadi. Kemudian yang ketiga, ini saya agak sendirian sekarang, saya sudah ada teman, jadi setiap siaran biasanya saya cewek sendiri nih. Sekarang ada yang lebih cantik dari saya hari ini, Ibu Nimade Dwi Panti Indrayanti STMT, beliau adalah PLT Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Monggo Bu Made. Iya. Asik. Sehat Bu Made? Alhamdulillah. Oke. Monggo Minara. Siap. Kalau begini udah kayak cerdas cermat ya, Ibu sebagai juru bicara, Pak Udi pendamping sebelah kiri. Oke, saya di sebelah sini. Baik pemirsa, untuk Anda nanti yang ingin bergabung dengan kami, silahkan saja. Anda nanti bisa bergabung lewat line telepon di 451-666, 451-666. Dukungan sektor transportasi dalam percepatan pemulihan pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, kalau kita berbicara mengenai pariwisata, ini merupakan satu yang kita bilang penggerak ekonomi di DIY ya Pak ya. Kontribusi terbesarnya pariwisata. Benar nggak sih Pak? Saya ke Pak Bambang dulu. Ya. Gimana Pak Bambang? Kalau dibilang benar tentu benar sekali. Karena DIY ini sejak awal dipakai menjadi daerah yang paling ditunjuk untuk menjadi pengembang pergerakan ekonomi sektor pariwisata. Bali, kemudian DIY, dan kemudian Riau atau saya. Itu artinya 3 daerah yang di dalam pasca COVID dalam tanda kutip itu diharapkan menjadi pelopor terhadap persoalan itu. Meskipun juga pergerakannya di era pandemi ini peningkatannya belum sedrastis yang kita bayangkan. Dan yang belum sedrastis itu pun sudah kita lihat kalau di semua objek-objek wisata di DIY, nanti dari Asita tentu punya catatan, tapi di situ sudah mulai nampak bahwa pergerakannya luar biasa. Cuman kadang-kadang yang kita lihat memang seperti tadi disampaikan bahwa hati-hati terhadap SOP kesehatan. Karena bagaimanapun juga itu yang harus diperhatikan betul. Saya kira begitu untuk pariwisata di DIY, saya kira tetap menjadi andalannya itu. Lalu kira-kira apa saja sih yang menjadi prioritas kebijakannya ya terkait dengan penganggaran, apalagi untuk pendukung sektor pariwisata? Ya, justru yang saya kepingin sekali sampaikan pada kesempatan ini adalah dibukanya pariwisata menjadi pemahaman tentang new normal itu yang harus hati-hati. Maksudnya yang kita potong bukan new normalnya ya, tapi new norm. Artinya ada kebiasaan baru yang semula tidak pernah kita lakukan, harus kita lakukan di pandemi ini. Contohnya apa? Kemarin kebetulan saya baru saja konsultasi banyak ketika tes kesehatan di Rumah Sakit Sarjito ya. Bahwa kata kuncinya pakai masker itu wajib. Dan itu hukumnya 0%. Pada saat kita bertatap muka selama kita pakai masker standar itu maka 0%.
Artinya apa? Artinya pemakaian masker itu menjadi wajib. Nah sekarang dibukanya pariwisata itu kebijakan kita bagaimana? Mestinya ini yang kemudian, nah kebetulan juga ada perhubungan, kemudian Asita. Ya bagaimana kemudian menekan ini menjadi bagian yang paling penting untuk supaya di objek-objek pariwisata itu protokol kesehatan itu diawasi betul. Nah gugus tugas yang paling depan ya, mohon maaf itu banyak Bu Made kan gitu. Gugus tugas yang paling depan beliau. Sehingga persoalan perhubungan, persoalan transportasi, persoalan keluar masuk kendaraan, persoalan ini yang menjadi catatan. Libatkanlah semua anggota gugus tugas dalam konteks pekerjaan untuk membangkitkan itu. Karena tanpa itu kita lihat sekarang DKI juga sudah terang-terangan menyatakan PSBB tahap kedua ini luar biasa. Jangan sampai lah Jogja begitu gara-gara orang abai ya. Coba sekarang diperhatikan peningkatannya DKI itu sampai 600 sampai 1.000 gitu kan. Di DIY ini semula diawali dengan angka yang 36 untuk positifnya. Sekarang udah 1.600. Aduh. Peningkatannya juga 40, 50, 30. Ya ini kontradiksi dengan new norm yang kemudian harus didengung-dengungkan. Tumbuhnya ekonomi mestinya disertai dengan tidak melajunya angka-angka positif gitu kira-kira. Meskipun masyarakatnya juga terdidik untuk menjadi pemberani dan pemberang. Tapi ya itu resikonya. Artinya resikonya berhubungan dengan krunya berhubungan dalam tanda kutip itu mitra kerjanya. Ya kepolisian, ya kemudian Polres. Itu yang Korem juga harus dilibatkan makin ketat untuk bagaimana menata itu. Harus tegas. Gitu. Harus tegas. Kalau tidak ya tolonglah. Kita bantu Pak Gubernur di dalam beliau juga mengembangkan infrastruktur. Bagaimana itu tetap harus ada. Pariwisata ini kata kuncinya. Oke, baik. Nanti akan kita lanjutkan Saya lagi. punya kasus sedikit sekali, mohon maaf. Di bulan Suro kemarin. Kan kebiasaan di Parangtritis itu kan kalau sudah seperti itu. Itu sudah jauh lebih dahsyat daripada Sekaten yang paling rame. Tanpa peduli dengan macam-macam, sudah lupa ya? Sudah lupa bahwa ini. Jadi keberanian kita sudah luar biasa. Saya kira begitu. Karena kita berkumpul, katanya sih gitu. Kalau kumpul keberaniannya jadi luar biasa. Keberaniannya luar biasa. Oke, baik. Kita ke Pak Udi. Pak Udi, kondisi pariwisata DIY sebelum dan selama pandemi pasti berbeda ya. Karena saya ingin nanyanya setelah kemarin pandemi dan sekarang sudah mulai new norm ini. Seperti apa? Jadi perlu saya sampaikan bahwa mungkin kita tahu lah kalau sekarang itu pariwisata itu paling terkapar ya. Sejak bulan Maret itu sekitar 80% dari anggota kami itu sudah work from home. Bahkan ada beberapa yang tutup, dalam arti tutup tidak beraktivitas tapi belum kolaps lah. Nah. Work from home-nya sementara apa selamanya tuh? Ini yang menjadi ini yang jadi ini. Nah, tadi yang disampaikan Pak Bambang Wisnu, memang harusnya kita itu harus benar-benar mentaati. Nun sewu, pariwisata itu sejak Maret sampai sekarang itu betul-betul puasa, Mbak. Gitu ya? Iya, betul-betul puasa. Puasa mah ada buka puasanya, ini nggak ada buka puasanya kayaknya. Nah, ini puasa. Belum. Nah, jadi oke, sekarang sudah ada dengan adanya peranatan anyar, new norm tadi disampaikan, itu kita harus memakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Tetapi itu memang betul-betul harus kita patuhi. Nah, ini yang perlu kami minta dari pemerintah untuk memonitor dan mengevaluasi. Artinya memonitor begini, ketika di lapangan itu dilaksanakan nggak? Kita semuanya paham harus pakai masker, harus cuci tangan dan sebagainya. Kita paham bener. Tetapi ketika di lapangan, nah ini yang kadang-kadang kita tadi disampaikan. Tiba-tiba gitu kan kita yang deg-degan kan gitu. Jangan sampai kita itu kejadian-kejadian yang di daerah lain di luar Jogja gitu ya terjadi. Nah, untuk teman-teman yang khususnya anggota Asita dan teman pariwisata memang sudah mulai ada geliat ya. Tetapi kita memang benar-benar sungguh berhati-hati untuk penerapan itu. Dan ketika kita memang menggunakan kendaraan, memang kita benar-benar ikutin protokol itu. Jadi kita memang sampaikan 50% kapasitas. Jadi kalau yang biasanya bus
isi 40, kita pakai cuma 20 sebetulnya. Nah, sebetulnya hal ini sebetulnya kalau untuk wisatawan asing sudah, kalau zaman sebelum COVID ini pun kita sudah bisa biasa lakukan. Contoh misalnya kalau asing bus besar itu nggak mungkin kita isi 35, nggak mungkin, tetapi pasti di bawah itu. Nah, kalau sekarang kita itu benar-benar melakukan jangan sampai dengan kedatangan wisatawan yang masuk ke Jogja itu menimbulkan klaster baru. Ini yang tambah posonya tambah jauh gitu. Ini yang nah itu. Nah, padahal kalau tidak salah itu perekonomian Jogja baik yang langsung atau tidak langsung 64% itu tergantung pariwisata, yang langsung dan tidak langsung. Nah, artinya apa? Artinya itu pariwisata di Jogja itu benar-benar bukan sebuah mainan gitu, dan ini benar-benar andalan gitu. Jangan sampai kita itu mengabaikan itu. Kita lebih baik sekarang yuk kita benar-benar menahan diri, menjaga diri, tetapi untuk kebaikan ke depan yang lebih bagus. Gitu kira-kira, Mbak. Oke, baik. Nanti kan kita lanjutkan lagi. Kita masih punya waktu. Oke, setelah yang satu ini kita akan lanjutkan lagi. Saya pengen nanya lagi ke Bu Made nih. Kalau dari Bu Made sendiri kira-kira seperti apa ya? Ini sudah ada masukan dari Asita, sudah ada masukan dari Pak Bambang. Setelah yang satu ini tetap bersama kami dalam Rembuk Transportasi. Ya baik, kita lanjutkan lagi obrolan kita dalam Rembuk Transportasi. Kita masih berbicara mengenai dukungan sektor transportasi dalam percepatan pemulihan pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta ya. Sekarang nih bagiannya Bu Made nih. Bu Made, kalau terkait dengan transportasi gitu ya, kondisinya saat ini tentunya dalam upaya pemulihan pariwisata. Dari sisi Dinas Perhubungan seperti apa, Bu? Terima kasih Mbak. Seperti apa yang disampaikan Pak Bambang maupun Pak Udin. Jadi kalau ketugasan kita memang kalau di Gusgas penanganan COVID-19 ini di Gakum, penegakan hukum. Jadi keterlibatan kita tuh memang di pusat-pusat distribusi orang. Jadi seperti seperti terminal, perbatasan, kemudian apalagi destinasi wisata. Sejauh ini Perhubungan dalam hal ini memang sudah membantu di sisi sektor pariwisata bagaimana kemudian dalam hal ini mengawasi pengunjung yang datang. Jadi kami juga melakukan pemeriksaan juga apakah kemudian mereka punya surat untuk rapid ya, untuk dia tidak positif ya, dia tidak reaktif gitu, dia non reaktif seperti itu. Tapi memang kita tidak bisa sendiri di Dinas Perhubungan, seperti apa yang disampaikan Pak Bambang. Jadi tim di penegakan hukum ini memang keterlibatan semua pihak, tadi yang sudah disampaikan, baik itu dari kepolisian, dari Orem, dari Satpol PP juga gitu sebagai Ketua Gusgas Gakum, ini menjadi sangat penting. Kemudian memang salah satu hal yang memang perlu diterapkan memang betul-betul disiplin itu tadi gitu. Jadi benar kalau pariwisata itu menjadi bagian dari perekonomian DIY. Pariwisata dan pendidikan. Saya kira tadi benar. Pariwisata, pendidikan, orang berpendidikan di sini juga sebenarnya berpariwisata. Benar. Juga berpariwisata. Cuman persoalannya ketika mengontrol segitu banyak orang yang kemudian datang ke Jogja ini memang perlu strategi-strategi. Terutama ini sekarang, ini kan PSBB-nya Jakarta ini. Udah diwanti-wanti juga nih, jangan-jangan pada semua terus pulang kampung juga kita, pulang kampung. Nah ini kami memang akhirnya memang tetap harus tetap waspada ya, tetap waspada walaupun sebenarnya aktivitas perekonomian ini sudah berjalan seperti seperti biasa lagi, sehingga betul yang disampaikan Pak Bambang itu. Jadi masyarakat tuh kadang-kadang lupa ini kita di kondisi apa. Jadi dianggapnya kalau new normal kembali ke normal, bukan new norm. Jadi bukan norma baru yang harus kita jalankan. Jadi aktivitas ekonomi itu sebenarnya beriringan dengan bagaimana kita kemudian menjaga kesehatan kita dengan protokol kesehatan itu.
Itu monitor dan juga evaluasinya dari Dinas Perhubungan dan rekan-rekan seperti apa sih? Ya, selama ini seketat apa gitu sampai sekarang? Kami ketika memang dia tidak, kita kembalikan. Jadi misalnya ada ini bus ya, ada bus wisata yang data yang memang kemudian tidak membawa surat-surat, misalnya kita memang mencatatkan ada rapid ada rapid yang bisa kemudian membuktikan bahwa dia tidak reaktif lah ya untuk itu. Tapi memang keterbatasan SDM lagi ini yang saya kira mungkin kita perlu dukungan semua pihak. Kalau memang perekonomian ini akan terus berjalan, mestinya tidak hanya persoalan penegakan hukum saja, tapi kesadaran masyarakat itu menjadi hal yang penting. Jadi seperti Pak Udin bicarakan, kalau ini kita semuanya menyerahkan, ya udah nanti kita tinggal tunggu diawasi saja, tinggal tunggu ditegur saja gitu. Jangan lama dong. Kan SDM-nya terbatas. Apa ya teman-temannya Bu Made harus standby terus di Abu Bakar? Jadi semua di destinasi wisata, di simpul-simpul transport. Sampai sekarang pun ada kan, cuman kan nggak bisa kalau berapa banding berapa ya dengan wisatawannya gitu. Contohnya Malioboro yang kemarin kemudian Pak Gubernur juga sempat ini di mana ini yang ngawasin di lapangan gitu kan. Jadi mungkin kalau boleh potong ya. Iya boleh. Jadi segini bukan. Jadi yang tidak kita lakukan atau belum kita lakukan optimal itu adalah, saya mungkin melihat dari sektor bagaimana peran dan fungsinya provinsi terhadap sektor pariwisata. Artinya kita tidak mungkin sedetail terhadap bagaimana keseluruhan objek wisata di kabupaten bersama asitanya itu ada di bawah kontrolnya provinsi kan begitu. Cuman yang mestinya menjadi catatan kita adalah bagaimana provinsi dengan dinas perhubungan terkait di kabupaten kota bersama asitanya ini yang mestinya memperkuat, memperketat dalam konteks itu. Nah, ini otokritik untuk terhadap gugus tugas yang saya juga menjadi bagian di dalamnya. Kalau kita lihat misalnya, kalau misalnya tadi disampaikan Abu Bakar Ali, kalau kemudian kita bertanya kewajiban, tentu barangkali bukan kewajibannya Bu Made, karena di sana ada dinas perhubungan kota, juga ada satpol pp kota, juga ada. Tapi mengemas ini menjadi satu rangkaian gerak yang terkoordinasi antara kepolisian, Korem, satpol pp, kecamatan dengan segala. Ini yang penting sekali. Kalau pilihan kita, ya sudah, artinya kita buka betul pariwisata dalam tatanan baru, dalam aturan baru itu. Artinya apa yang disampaikan Bu Made pasti itu tentang bagaimana transportasi luar daerah yang mau masuk dalam pengawasan yang itu pun tentu Bu Made sepakat kalau itu kita tingkatkan lagi kan begitu. Tapi yang juga harus hati-hati, pergerakan di dalam ini kadang-kadang tidak bisa diawasi seperti itu. Karena hadirnya di Parangtritis, di sepanjang pantai Gunung Kidul, itu belum tentu orang luar daerah semua. Dan sekarang COVID sendiri kita tidak perlu ekspor sekarang ini, tidak perlu impor dari luar daerah kan begitu ya. Kita buat sendiri bisa. Nah, ini yang memperbanyak diri juga bisa. Mereka memperbanyak diri juga bisa sekali. Itu yang terutama. Kita tidak melihat di struktur APBD-nya. Nah, saya berharap di struktur APBD kita itu Bu Made kira-kira di perubahan APBD ini, ayo kita perkuat di situ. Kebetulan seperti Gunung Kidul misalnya, perubahan APBD Gunung Kidul, kalau memang dia akan menyiapkan diri untuk membuka pariwisata, dia harusnya, ya tolong seharusnya perubahan APBD itu pada konteks penanganan COVID ini juga ditangani secara matang. Diprioritaskan? Sangat prioritas. Karena tanpa itu, gugus tugas tentu akan memberikan peringatan keras. Nah, gugus tugas ini belum memberi peringatan keras karena apa? Gejolaknya belum sehebat DKI, belum sehebat Jawa Tapi apakah harus nunggu gejolak? Kan enggak juga, harus itu yang tadi Bu Made sampaikan itu. Tidak usah menunggu gejolak. Kita sudah paham kok bahwa new norm itu kebiasaan-kebiasaan baru ini tidak bisa semata-mata atas dasar kesadaran masyarakat, begitu ya? Kalau kesadaran masyarakat semata, kita berhadapan dengan sekian lapisan masyarakat, kan begitu? Tapi pemandunya ya pemerintah itu, lewat APBD-nya. Bagaimana kemudian menata supaya tetap di tingkat kecamatan sampai Kapolsek, sampai Koramil, di tingkat Kodim, di tingkat Polres, ada protapnya yang sama, mengawasi wisata-wisata dalam gugus tugas itu. Itu yang paling ideal, sehingga logis kalau nanti perubahan APBD itu
saya menganjurkan lewat evaluasi APBD dengan teman-teman di provinsi, awasi itu, bahwa COVID ini bukan main-main. Karena apa? Dengan SOP yang ketat kita akan mampu melakukan banyak hal. Berarti itu mungkin dilakukan, cuman sekarang belum? Belum sekarang, karena faktanya apa? Kalau saya sudah mengatakan sudah, tidak ada diskusi ini kan? Pertumbuhannya sudah terkendali, kehidupan ekonomi sudah makin baik. Tapi nggak boleh terlena loh. Nah, gitu justru saya senang sekali acara ini bersama Madiran dari Asita maksudnya. Karena apa? Pilihan kita adalah geliat pariwisata tingkatkan. Tapi seirama dengan itu perbandingan tentang bagaimana COVID-19 dengan SOP yang ketat kita laksanakan wajib. Baik. Nah, ini akan ada hasil uji cobanya nih sebelum pariwisata itu dibuka. Kan ada uji cobanya ya, pembukaan sejumlah objek wisata di masa sekarang pandemi. Hasilnya seperti apa? Ya, sebetulnya kalau untuk kita salah soft opening ya. Soft opening namanya? Ya, ada yang mengatakan soft opening gitu ya. Tapi juga percobaan gitu ya. Nah, sebetulnya saya selalu sampaikan bahwa pariwisata itu adalah sebuah orkestra, Mbak. Artinya begini, artinya ketika kita ngomong pariwisata, kita nggak boleh bicara satu-satu. Kita harus bicara secara global. Ada industri, ada pemerintah, ada masyarakat, ada wisata dan sebagainya. Itu kita harus ngomong bareng. Dan semuanya harus satu visi, satu tujuan. Nah, ngomong masalah ini, COVID ini, itu harus ada yang jelas, harus ada edukasi. Edukasi di mana wisatawan, masyarakat itu harus sadar betul dengan bahwa ini tidak sebuah main-main COVID ini. Kemudian harus ada sosialisasi. Sosialisasi itu tidak hanya kita ke sana yuk, kita memberikan pengarahan bahwa Anda harus distance, enggak, tetapi memang secara interaktif memberikan pengertian-pengertian pada baik itu wisatawan atau pengelola. Jadi pelakunya juga harus diberikan sosialisasi, wisatawannya sendiri juga harus disosialisasi. Kemudian harus ada pengawasan, mengawasi ini ya. Mengawasi, jadi itu yang saya sampaikan tadi, monitoring. Jangan sampai kita setelah ada edukasi, terus kemudian sosialisasi, terus udah lepas tul, gitu nggak boleh. Jadi dari unsur pentahelik ini tadi harus ikut mengawasi secara bersama. Pemerintah pun mohon maaf, kan kekuatannya juga terbatas. Jadi semuanya itu harus ikut mengawasi ya. Jangan hanya tugas di pemerintah. Bukan tugasnya Bu Made dan teman-teman. Tidak, itu. Jadi semuanya itu harus juga ikut mengawasi. Kemudian yang terakhir sudah ada sanksi. Tadi saya sebetulnya sangat happy dengan tadi pernyataan Bu Made. Kenapa? Ketika memang itu tidak protokol, udah go home, go back, ya gitu. Itu menarik sekali bagi kami. Jadi harus tegas balikin mereka ya. Kalau itu terjadi, dalam arti begini, bahkan arti begini, kita itu welcome dalam arti terhadap siapapun wisatawan, akan tetapi, ikuti dong. Alurnya SOP-nya begini, kapasitas begini. Jangan sampai mereka itu regutuk gitu, datang semua kan ya. Meskipun kami sadar mungkin mereka juga sehat datang ke sini, tetapi ini kan jadi membuat semua masyarakat jadi deg-degan. Tidak hanya orang industri tidak hanya industri pariwisata yang deg-degan, masyarakat umum pun jadi deg-degan. Gitu. Nah, ini yang harus secara bersama-sama dari pentahelik, kita sampaikan pentahelik. Itu harus kita saling menjaga lah, Mbak. Jangan ada faktor pembiaran, kira-kira gitu. Itu luar biasa. Jadi memang harus tegas gitu ya, Pak. Jadi selain kita ngomongin mengenai APBD-nya, nanti kira-kira dukungannya seperti apa sih dari BPKA ini terkait dengan pemulihan setelah yang satu ini? Saya mau ngobrol lagi, tapi kok waktunya tinggal 1 menit, nanggung banget ini karena kalau Pak Bambang, Bu Made, dan juga Pak Udi sudah cerita, sudah ngobrol, udah bakalan asik. Jadi Anda silahkan aja bergabung sekarang juga di 451666. 451666. Kita ngobrolnya, mungkin Anda punya masukan yang lain ya. Siapa tahu nih beliau-beliau yang ada di sini sudah cukup mumet gitu ya, gimana caranya untuk bikin pariwisata tetap menggeliat, tapi protapnya juga tetap jalan. Monggo untuk Anda yang punya usulan, punya masukan, silakan sampaikan saja di 451666. Kami kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami dalam Rembuk Transportasi.
kanca ning kisih gembira alarap-larap banyune sekara Anglia numpak perahu layang Gatino minggu ke pariwisata Alon perahu dewe nama Yap ya banyu binala ora jobu-jobu karo mesom guyu hilangake rasa luka lesu ade jawe lemah jopo wis sore wite kelopo katon ngawe awe rayu kade becik bali wae dene sesuk-esuk tumadang nyambut gawe kanca ning kisih gembira alarap-larap banyune sekara Anglia numpak perahu layang Gatino minggu ke pariwisata Alon perahu dewe dangan Yap-yup ya banyu binola ora jobu-jobu karo basem guyu hilangake rasa luka lesu jopo wis sore wite kelopo katon ngawe awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tumadang nyambut gawe Tepuk tangan untuk The Transporter Band. Ini adalah perahu layar versi hardcore. Kalau lagu-lagu daerah dibikin kayak gini, anak muda cinta lagu daerah loh. Iya kan? Oke, baik. Masih ada satu penampilan lagi dari teman-teman The Transporter, tapi sabar dulu, kita lanjutkan lagi obrolan kita terkait dengan, nah ini tema yang menarik nih. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami, silakan saja langsung di 451666, 451666. Dukungan sektor transportasi dalam percepatan pemulihan pariwisata daerah istimewa Yogyakarta. Bu Made, ada program-program dari Dinas Perhubungan DIY gitu ya. Ini dalam mendukung pengembangan seperti tadi Pak Bambang sampaikan, infrastruktur kah atau ada apa ya seperti sarana prasarana gitu. Ada Bu? Nggih, matur nuwun. Ini mumpung ada kepala BPKD babi kita. Iya. Ya suka dicurhatin ya babinya. Jadi sekalian biar beliau gitu ya. Sekalian curhat nih ya. Jadi kalau dari sisi sektor transportasi ya, yang utama memang bagaimana memberikan kenyamanan bagi orang untuk bermobilisasi. Jadi dari sisi akses, kemudian dari keamanan. Karena ada sarana prasarana jalannya juga. Jadi bagaimana pertama untuk ke sana modanya. Moda ini kebetulan juga kita untuk wilayah selatan ini hampir tidak ada untuk moda. Dulunya ada.
tapi kemudian mati dengan sendirinya. Entah kemana gitu. Entah kemana. Akhirnya mobil pribadi itu yang mendominasi. Ketika mobil pribadi mendominasi, jalannya yang nggak memadai, sehingga kemudian pada masa-masa tertentu, misalnya libur 3 hari, 4 hari, apalagi selatan Gunung Kidul itu kan sekarang luar biasa. Kemarin tuh macet di atas gitu. Ini udah ditelepon-telepon, ini bagaimana ini berkaitan dengan itu. Nah, ini yang mungkin kami juga dari sisi manajemen dan sistem lalu lintasnya ini yang perlu kita jaga. Bagaimana kemudian in out-nya kendaraan itu juga menjadi bagian prioritas. Bagaimana kemudian memberikan jalur kendaraan khususnya untuk angkutan umum. Cuman sekarang ini kita memberikan jalurnya, tapi yang diberikan itu nggak ada. Jadi modalnya yang nggak ada. Ini bukannya dulu ada bis-bis kecil gitu? Ada. Tapi kalau mereka hidup sendiri tanpa ada supportnya, ini agak kesulitan. Jadi agak merinya tuh begini. Trans Jogja itu disubsidi. Kok ini dah? Itu betul. Itu berarti PR juga Pak Bambang ya? Iya, sekalian begitu ya. Ini seperti itu yang pertama. Yang kedua itu adalah berkaitan dengan memberikan fasilitas ketika orang menggunakan kendaraan pribadi, dia bisa harus menuju ke tempat destinasi langsung tidak, atau perlu ada transit, parkir di kawasan-kawasan tertentu yang nanti kemudian dihubungkan oleh shuttle, misalnya begitu, shuttle bus atau apapun. Ini saya pikir betul yang tadi disampaikan Pak Bambang, memang kolaborasi dengan kabupaten itu menjadi yang penting karena yang di kabupaten itu mempunyai juga tanggung jawab juga ya, karena paling dekat dengan masyarakat. Ini bagaimana kemudian mengkondisikan misalnya dari sisi wilayahnya, dari sisi asetnya, dari sisi aksesibilitas, kemudian sistemnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, wisatanya sudah bagus, jalannya sudah bagus, tapi gelap. Nerangan. Mbak, ini putrinya lagi curhat loh Pak. Putrinya lagi curhat loh. Benar sekali itu. Betul. Jadi orang juga nggak minat gitu ya. Jadi nah kami itu ada itu peran-peran dinas perhubungan di dalam hal itu. Terutama juga masalah signage ya, rambu-rambu ya. Jadi orang mau menuju ke sesuatu tempat destinasi wisata harus jelas. Jangan kemudian diputar-putar. Betul. Sampai tersesat mungkin ikut Google Map. Taunya itu bukan jalan umum, jalan yang tidak umum, sehingga ini akan menghambat perjalanan mereka. Jadi mungkin dari sisi situlah yang mungkin kami juga perlu support juga berkaitan dengan program-program Dishub, yaitu pemberian fasilitas keselamatan jalan gitu ya, seperti itu, termasuk juga ya tadi yang seperti yang kami sampaikan, jadi menyediakan ruang parkir yang memadai. Baik. Dari curhatan-curhatan dari putra-putrinya ini gimana nih Pak Bambang? Ada yang ingin disampaikan? Banyak sekali yang mestinya menjadi PR kita. Catatan yang pertama adalah kita sudah lakukan sesuatu. Katakanlah kita sudah banyak lakukan sesuatu. Tapi ternyata yang belum kita lakukan itu lebih banyak lagi. Kan begitu? Artinya apa? Kalau Pak Presiden Joko Widodo kemudian ngersot Mbak Gubernur, itu juga menekankan beberapa hal bahwa ini bukan keadaan biasa. Itu yang harus diingat. Ini bukan keadaan biasa. Apapun teori kita tentang sebuah pengembangan pariwisata dalam kondisi biasa, mungkin tidak akan serumit sekarang ini. Nah, yang menjadikan berbeda itu adalah pilihan. Pilihan bahwa di era ini saya akan fokus pada kesehatan ansih atau pertumbuhan ekonomi atau perkembangan ekonomi atau pemulihan ekonomi, itu menjadi pilihan juga. Nah, kita seimbang sekarang. Ya pemulihan ekonomi, tapi pandemi tetap harus diatasi, tetap harus dijaga SOP-nya. Nah, ini pilihannya. Nah, contoh yang paling gampang kayak disampaikan Bu Mari tadi. Gunung Kidul misalnya. Ya sudah, beliau-beliau yang ada di Gunung Kidul, pelaku transportasi kadang-kadang Mary melihat Trans Jogja. Trans Jogja itu semua dibiayai oleh pemerintah daerah. Ya bisnya, pemeliharaan, operasional dan sebagainya dibiayai. Nah, kita bisa kok nanti di Gunung Kidul juga membuat area parkir besar sehingga mobil pribadi dan yang lain berhentinya di situ. Kemudian penghubung sepanjang kawasan pantai, hampir 78 pantai di Gunung Kidul itu, dengan jalur transportasi yang sama, mereka diantar oleh shuttle-shuttle tadi. Loh, nanti operatornya itu ya pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap operasi seperti itu.
Toh nanti pendapatan di sektor pariwisata semua ada di kabupaten. Provinsi tidak. Bu Made ini cukup membuat persiapan terhadap lahan parkir yang besar untuk bagaimana kemudian masuk ke sana. Nah, kitalah yang mengoperate itu. Ini yang disampaikan oleh yang dalam ini sesuatu yang tidak biasa. Harus ada perubahan cara berpikir yang seperti itu. Kalau kita mau ada di pilihan itu. Tapi memang itu pilihannya kan sekarang. Justru nanti kita lihat apakah nanti di perubahan APBD yang kayak gitu tuh diwujudkan dalam konteks ini loh. Pembangunan Gunung Kidul, pembangunan Bantul, pembangunan Sleman setelah Covid. Kalau kemudian apa yang terjadi? Pembangunan itu ternyata masih biasa-biasa saja seperti kemarin-kemarin. Misalnya kemudian ya tetap kembali ke sektor-sektor tenaga kerja, sektor yang tidak berdampak terhadap bagaimana itu kan padahal kalau menurut saya tenaga kerja itu juga merupakan membangkitkan ini lewat padat karya, lewat macam-macam. Nah, prioritas ini sekali lagi. Pilihan prioritas terhadap apa-apa yang akan dilakukan kabupaten kota ini akan menentukan sekali terhadap masa depannya ini. Karena apa? Covid ini juga ya menjadi alasan kuat untuk keset, menjadi alasan kuat untuk tidak berpikir, menjadi alasan kuat untuk yang lain kan begitu ya. Padahal nggak boleh kayak gitu ya. Dan harusnya besok, tidak boleh begitu. Iya, besok kabupaten kota ini punya PR besar ini gimana untuk pilihan-pilihan itu ya. Nah ini tadi sudah ada beberapa pilihan yang Pak Bambang sampaikan gitu. Siapa tahu nanti kedepannya ada perkembangan apa lagi kita nggak ngerti kan ya. Oke, nanti setelah satu ini kita akan sambung lagi. Kira-kira dengan ada kebijakan-kebijakan ini Asita sendiri seperti apa ya tanggapannya? Tetap bersama kami dalam Rembuk Transportasi bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami kembali setelah jeda berikut. Ya baik, kita lanjutkan lagi obrolan kita terkait dengan tema kita. Seru banget loh nih, nggak cuma on air aja kita ngobrol. Saya off air juga ngobrol dengan beliau-beliau luar biasa. Dukungan sektor transportasi dalam percepatan pemulihan pariwisata DIY. Kebijakan-kebijakan tadi, Odi sudah dibahas, sudah banyak masukan gitu. Dari Asita sendiri tanggapannya gimana dengan adanya ini tadi? Iya, alhamdulillah bagus lah kalau sudah gitu. Agak seger lah ya, udah mau buka puasa nih kayaknya. Harus buka puasa. Jadi begini, pariwisata itu sebetulnya sangat seksi, Mbak. Aduh, tetapi sangat risky. Ya, betul. Seksi tapi risky benar. Risky sekali. Apalagi mohon maaf tadi sampaikan Gunung Kidul. Gunung Kidul kan kalau kita selalu mengatakan itu jewelnya Jogja. Tetapi kalau ini tidak di-prepare dengan baik ya kan, ya cuma adanya dari Jalan Wonosari sampai sana macet terus kan kira-kira gitu ya. Nah, apalagi begini. Jogja itu secara geografis itu sangat diuntungkan. Jadi ketika kita itu di tengah-tengahnya Pulau Jawa, orang dari Jawa Timur itu datang ke Jogja, dari Barat itu datang ke Jogja. Mau ke Barat atau ke Timur? Tempuh di Jogja. Nah ini, apalagi sekarang dengan adanya tol. Ini sebetulnya secara pariwisata itu sangat menguntungkan ya. Tetapi bagaimana kita mensikapi ya? Kalau kita tidak prepare bagus, kita tidak siap dengan bagus, dengan tadi infrastrukturnya bagus, ya kita akan menerima kemacetan saja, dan yang kita terima hanya sampah-sampah saja. Tetapi kalau seandainya kita dengan tadi ada traffic management yang bagus, infrastrukturnya bagus, alur pariwisatanya bagus, itu ibaratnya pariwisata itu bisa mendulang emasnya sebetulnya. Seperti gitu ya. Iya. Nah, sekarang kalau dulu dari Jakarta ke Jogja itu perlu waktu 15-16 jam lah. Sekarang hanya 8, itu luar biasa. Artinya mereka itu ya contohnya yang weekend kemarin long weekend lah ya. Oke, kita sekarang masih bicara wisatawan lokal. Saya belum bicara wisatawan Nusantara ya, masih lokal. Lokal itu ya kadang-kadang yang ke Jogja itu masih dari teman-teman Magelang, Manggung, kemudian Semarang, ya ada Jakarta dan luar daerah yang lain. Tetapi masih kita bicara di Pulau Jawa sendiri, bukan di antar pulau. Nah itu saja kemarin sudah seperti itu ya. Nah apalagi kalau seandainya Mak Biu yang lain datang. Nah ini saya tidak tahu realisasi tol yang akan disampaikan itu selesai kapan. Nah, tapi artinya apa? Begini, semua pihak tadi yang saya katakan pentahelix semuanya itu harus secara sadar bertanggung jawab bersama-sama untuk mengembangkan pariwisata secara bersama-sama. Ini yang jadi
dari Bu Made ini kontribusi seperti ini, pemerintah Pemda seperti ini, dari pariwisata juga jelas-jelas ini apa namanya membranding Jogja dengan baik gitu ya, dan melayani dengan baik, sehingga ketika wisatawan yang datang ke Jogja itu benar-benar terpuaskan gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan Jogja itu kan punya hampir semuanya. Sekarang gunung ada. Budaya yang di tengah-tengah ada, kan gitu kan. Pegunungan yang di daerah perkebunan ada di Kulon Progo, Gunung Merapi dengan jeepnya ada yang di Sleman, kemudian pantai ada di Bantul, Gunung Kidul sebagainya. Terus mau apa lagi? Kuliner kebak Jogja itu. Nah kan ibaratnya gitu. Nah artinya ketika wisatawan ke Jogja itu semuanya udah tersedia, ada terpenuhi. semua. Nah bahkan beberapa saat yang lalu untuk tamu-tamu Malaysia khususnya, Jogja itu sangat dikenal dengan souvenir-souvenirnya yang murah. Jadi mereka wisatawan dari Malaysia itu suka ke Malioboro, belanja borong banyak sekali untuk dibagikan ke relasi-relasi. Ini sebetulnya dengan adanya mereka memberikan beli souvenir kemudian dibagi ke teman-teman, itu kan ada branding yang murah bagi kita sebetulnya. Mereka sudah belanja, sudah expense uangnya di Jogja. Nah, tetapi kembali lagi, ketika kita tidak bersinergi, ketika orkestra pariwisata itu tidak terjadi, itu hanya sebuah mimpi. Nah, jadi kita nunggulah Pak Bambang sebagai dirijennya, kira-kira gitu kan. Gitu ya. Pak Bambang sebagai dirijennya, kira-kira orkestranya mau dibuka. Nah, begitu kan gitu. Yang tidak tinggal mau bilang gini, baru. Mas Udi, nada dasarnya harus G ya, jangan sampai F kan, kira-kira gitu kan. Bu Made juga sama gitu. Jadi oke, kita samakan dulu sehingga tercipta sebuah harmoni pariwisata, kira-kira gitu. Oke, baik. Nah ini PR-nya Pak Bambang nih. Iya, paham betul. Gimana harus dibikin supaya besok semuanya fokus? Kalau dikatakan saya Dijen itu karena kebetulan posisinya BPKA itu kan bagian dari TAPD ya. TAPD itu yang secara kelembagaan dan secara struktur dialah yang mewakili eksekutif untuk menyampaikan program-program itu. Penentunya nanti bersama-sama legislatif dengan DPRD. Artinya kita mewakili Bapak Gubernur untuk menyampaikan program-program itu kepada Dewan. Dewan yang juga akan mengemas, mengolah bersama-sama. Nah, kalau kemudian Dirjen itu kemudian menyesatkan dalam konteks tidak jelas arti dari itu, kan tentu tidak lucu. Nah, kita pengen bahwa kabupaten kota itu sama menjadi bagian dari tema besar kita pusat, kita subtemanya pusat, kabupaten itu subtemanya provinsi. Nah, kalau memang kita pilih bahwa untuk perubahan APBD dan APBD 2021 itu adalah untuk pemulihan, ya artinya ya harus kita rubah semuanya. Dan nadanya juga harus sama. Nadanya harus sama. Oke. Jadi jangan kemudian karena kemudian kepentingan tertentu maka RKPD juga tidak berubah, RPJMD tidak berubah. Sementara, nah ini yang tidak bisa. Nah kita harus berubah itu. Artinya dalam perubahan ini pun sudah harus dimulai dengan tadi misalnya yang paling sederhana sektor transportasi. Sekarang bagaimana peningnya Bu Made pada saat menata arus masuk, arus keluar. Pusing lah. Mungkin Bu Made mengatakan orang masuk harus bebas dari persoalan COVID itu. Tapi kalau kemudian dia bertanya kepada kita, apakah situ juga bebas? Apakah Anda juga menjamin saya sampai di Jogja tidak akan membawa virus? Ini yang namanya juga harus sinergi. Kabupaten kota terutama dalam konteks gugus tugasnya mestinya bersama-sama juga. Kita buktikan nanti apakah di perubahan APBD. Kan sayang kalau kemudian pemerintah daerah sudah 5 tahun yang lalu menyiapkan semua persiapan untuk pariwisata dan yang lain, sementara kena COVID kita tidak melanjutkan persoalan-persoalan itu, kan jadi lucu toh. Kedepannya masih jadi sama. Insya Allah nanti kita minta kepada semua saja, pilihan ini adalah pilihan kita bersama. Kalau ini pilihan kita bersama artinya ayo satu tujuan, fokus harus bangkit pariwisata dan transportasi. Baik, Pak Dirijen sudah menyampaikan bahwa Anda nadanya harus do. Bu Made sebagai closing statement ada yang ingin disampaikan dari Dinas Perhubungan? Iya, saya kira benar apa yang disampaikan Pak Bambang, Pak Udi. Jadi ya kolaborasi itu
kalau kami di teknis ya itu kolaborasi. Jadi koordinasi juga dengan teman-teman di kabupaten kota. Jadi kabupaten kota juga tadi subtema, temanya apa gitu ya. Dan di rehandnya lagunya harus sama seperti ini. Kalau kita bicara penanganan dampak COVID dari sisi ekonomi karena bicara pariwisata, mestinya kebijakannya juga saling support, saling bantu membantu. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Ya, Pak Bambang terima kasih sekali. Mudah-mudahan ada ini bisa selaras ya. Masyarakat penunggu pastinya, terutama Asita ya. Iya, betul. Segera buka puasa. Nunggu komando. Baik, pemirsa, terima kasih Anda sudah bergabung dengan kami dalam Rembuk Transportasi hari ini. Mudah-mudahan pemulihan ini benar-benar berjalan dengan lancar. Juga harus ada dukungan dari warga masyarakat tentunya dan semua stakeholder. Baik, terakhir dari teman-teman The Transporter masih ada satu lagu lagi yaitu Pelangi di Matamu. Waduh, kebayang kayak apa matanya merah, kuning, hijau. Kami akan kembali tentunya 2 minggu ke depan, tetap bersama kami. Besok kita ketemu lagi ya dalam Rembuk Transportasi. Saya Fira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Salam Indonesia. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. 30 menit kita di sini tanpa suara dan aku resah harus menunggu lama kata darimu. Rangkai kata untuk bicara dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding pun tertawa dan aku hanya diam dan membisu. Ingin ku maki diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang lain di senyum yang membuat lidahku tak bergerak. Ada pelangi di bola matamu yang memaksa diri. Aku sayang padamu, aku sayang padamu. Sabtu nanti ku ungkap semua isi di hati.